biasa kita akan membahas bagaimana gereja dirintis dari awal dulu. Bebaskan paradigma saudara dari pemikiran bahwa perintisan gereja rumah adalah model perintisan denominasi. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saudara merintis gereja rumah akan seperti yang dilakukan oleh orang-orang dalam 100 tahun belakangan ini. Jadi bebaskan dari saudara, buang semua pemikiran bahwa saudara tahu bagaimana saudara merintis gereja, gitu. Buang itu jauh-jauh. So mungkin yang akan saudara temukan adalah hal yang sangat sederhana sama sekali, atau bisa jadi sangat kompleks buat saudara, gitu aja. Jadi apa yang kita kerjakan ini harusnya didasarkan pada apa yang Tuhan Yesus mau. Mari kita mulai membahas asal dari berdirinya gereja. Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16. Kalau saya ngajar kamu masih mundur-mandirin kan? Oke lah. Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca visi tentang perintisan jemaat. Saudara harus mengingat ini sebaik mungkin. Visi tentang pendirian jemaat atau visi untuk membangun jemaat. Visi. Kita harus lihat. Kita harus tahu yang pertama adalah pendirian gereja apapun itu merupakan inisiatif Tuhan. Itu merupakan apa? Inisiatif Tuhan. Alkitab berkata, Yesus berkata di dalam Matius pasalnya ke-16 ayatnya ke-19, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan apa? Mendirikan jemaatku. Jadi semua model mendirikan jemaat, membangun sebuah bangunan yang berurusan dengan gereja, itu harusnya adalah merupakan apa? Inisiatif Tuhan. Sebab Yesus yang berkata, dialah yang akan membangun gerejanya. Nah, kita harus mengerti dari kata ini adalah siapa membangun apa, kan gitu maksudnya. Betul kan? Aku akan membangun jemaatku. Dari pernyataan ini ada kemungkinan 4 tafsiran yang berbeda bisa muncul. Dan ini akan menyebabkan tafsir yang berbeda ini akan memutuskan kemana kita pergi. Gitu. Akan memutuskan sikap kita terhadap apa yang kita bangun. Saya lagi baktiar, masih. Saya matikan dulu. Gitu kan? Saya ulangi lagi. Penafsiran kata ini bisa ada 4 pandangan yang muncul. Dan tiap pandangan atau paradigma ini akan memutuskan tindakan kita dan sikap kita terhadap apa yang kita rintis, kan? Itu maksudnya. Coba kita mulai dari pandangan yang pertama. Tanpa sadar ini akan mewarnai pelayanan kita. Yang pertama adalah kami akan membangun gereja kami. Artinya kita dengan kekuatan kita sendiri dan metode tradisional yang kita miliki sudah bertahun-tahun berusaha membangun kerajaan kita sendiri. Hasilnya adalah sekte agama buatan tangan manusia. Itu hasilnya. Karena kita begini, kami akan bangun. Kami akan membangun gereja kami. Padahal jelas tidak. Yesus akan membangunnya. Tapi enggak, kami menerima mandat karena kita melakukannya. Hang on. Daging hanya membangun daging. Betul nggak? Coba aja sudah bangun sendiri. Fenomena terbesar di banyak gereja zaman dibangun ditutup kemudian 2 bulan setelah dibangun. Tuhan berkata mereka buka di Sydney, mereka buka 6 bulan kemudian ditutup lagi. Jadi Tuhan yang berbicara itu merubah pikirannya setelah beberapa waktu. Pernah ketemu kayak gitu? Bangun pelayanan, tutup pelayanan karena tidak menguntungkan dan tidak ada orang yang lain. Kami membangun sendiri kami punya. Itu kita sebut dengan sekte agama buatan tangan manusia. Gereja yang dibangun oleh manusia, sekte agama, selesai. Yang kedua, tafsiran yang kedua lebih seru lagi. Kami akan membangun gerejanya.
Kami akan apa? Membangun gerejanya. Tafsiran model ini berbahaya. Lebih berbahaya dari yang pertama tadi. Sebab di sini memberikan implikasi bahwa manusia dapat membangun rumah Tuhan, daging membangun roh. Ini campuran yang tidak bersenyawa ini. Seolah-olah dengan strategi manusia dan kehebatan strategi manusia dapat mengatur roh Tuhan untuk menolong kerajaan Tuhan. Enggak. Daging tidak mungkin membangun roh, tidak mungkin. Kan? Saya tidak mungkin membangun gerejanya, tidak mungkin. Tafsir yang kedua ini juga berbahaya. Akibat yang bisa diakibatkan dalam implikasi ini adalah manipulasi terjadi. Kemudian muncul apa yang disebut dengan megalomania rohani. Atas nama Tuhan kita membangun sesuatu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemegahan kita sendiri. Megalomania. Aku ambil bahasa. Itu. Yang ketiga, implikasi yang ketiga atau tafsiran yang ketiga adalah Yesus akan membangun gereja kita. Ini rohani membangun daging. Tafsiran ini pada akibatnya berkata bahwa Yesus Kristus menggunakan seluruh sumbernya hanya untuk kepentingan kita. Ya kan? Jadi Yesus membangun gereja kita. Saya kecepatan ya? Sedikit cepat. Saya cover gigi 2 sekarang. Tadi 3. 2 dulu. Jadi Yesus akan membangun gereja kita. Tafsiran ini pada akibatnya akan berpandangan bahwa Yesus menggunakan seluruh resource-nya atau seluruh sumbernya hanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan yang lain. Kita roh membangun apa? Daging. Dan biasanya begini, kalau sesuatu tidak berhasil, maka yang salah Tuhan, bukan kita. Jadi kalau apa-apa tidak berhasil, Tuhan yang keliru, nama Tuhan turu, makanya tidak berhasil. Gitu. Sebab sudah pasti kita tidak punya kesalahan sedikit pun karena Tuhanlah yang berinisiatif. Dia mau tolong kok, kalau dia nggak tolong ya dia yang salah, gitu aja. Model seperti ini akan mengecilkan arti kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Model seperti ini akan memperalat nama Tuhan untuk kepentingan pribadi sendiri. Tapi tentu yang benar adalah yang keempat ini kan. Yang keempat adalah Yesus akan membangun gerejanya. Itu yang benar. Karena itu yang dia bilang. Itu yang dia bilang. Bahwa perintisan gereja itu inisiatif Tuhan. I will build my church. Gitu. Gak ada dasar yang lain. Gak ada pertimbangan yang lain. Nah itu. Kan begitu. Ini pandangan yang benar. Di mana Yesus adalah ahli bangunan. Dia adalah ahli bangunan yang agung. Dia akan membangun jemaat. Sebagai ahli bangunan yang agung ini, dia kemudian mempercayakan. Paulus berkata seperti pasal yang ketiga, bahwa para rasul itu adalah kawan kerja Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-20 sampai 20 kita bahas bahwa para rasul adalah apa? Dasar di mana bangunan dibangun dan seterusnya. Jadi sebenarnya gereja rumah dirintis itu adalah satu akibat daripada pelayanan kerasulan. Ini yang kita sebut dengan dia akan membangun menurut kehendaknya, di mana dia mulai dengan roh dan diakhiri dengan roh. Daging tidak bersentuhan dengan hal ini. Nah sekarang kita akan mengaplikasikan hal ini. Implikasinya di dalam kehidupan sehari dalam perintisan jemaat rumah bagaimana? Bagaimanakah caranya Yesus meminta merintis sesuatu? Gitu kan? Gimana? Kita mau lihat dulu. Kita mau lihat dulu sekarang. Mau baca-baca dulu sekarang. Apa yang kata Alkitab mengenai hal tersebut? Kita akan buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas, Injil Matius, pokoknya semua Injil-Injil kita akan buka setelah ini. Kita mulai dari Injil Lukas dulu. Injil Lukas pasalnya yang 10. Mari kita mulai dengan bagaimana Yesus mengutus murid-murid for a start. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sudah selesai. Kemudian daripada itu,
Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdoa. Sudah perlu bahas bagaimana dalam pengutusan teamwork dan seterusnya, itu sudah akan temukan sendiri. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berarti memang pekerjaan yang beresiko. Anak domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Punya masalah terbesar adalah sangat gampang serigala memakan anak domba. Tapi kita diberitahu bahwa nggak usah khawatir, anak domba ini harus mahir begitu lupa, supaya bukan serigala memakan anak domba, tapi serigala diubah jadi domba, kan begitu maksudnya kira. Nah, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Itu cuma hal sederhana. Itu cuma berkata, janganlah dalam perintisan jemaat itu kita gampang distracted, gampang dialihkan kepada hal yang lain. Konsentrasi, tertuju kepada sasaran, jangan menyingkir ke kanan dan ke kiri. Kalau memang gereja rumah yang mau dibangun, jangan jadi gereja denominasi belakangan yang enggak dong. Dari awal terarah. Jadi ada arahan yang tepat. Nah, ini ayatnya yang kelima, baru kita mulai baca bagaimana strateginya kita saudara. Ayat yang kelima bilang begini. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera itu, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Haleluya. Ayat yang ke-7. Tinggallah dalam rumah itu. Rumah apa namanya ini? Rumah damai sejahtera namanya ini. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah. Saya suka sekali perkataan itu. Apa yang diberikan orang kepadamu, apa? Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah pindah-pindah rumah. I like that. Nah, kita mulai dengan cara ini minta orang merintis cuma. Bagaimana caranya? Go to the house. Bukan di lapangan. Go to the house. Pergilah ke dalam rumah. Salilah rumah. Dan kemudian tinggalkan salam damai sejahtera di situ. So, semua berita Injil yang berhubungan dengan damai sejahtera. Tunggu saya sekarang yang berhubungan dengan damai sejahtera. Coba sekarang, terima kasih. Itu selalu berbicara tentang apa? Karya salib. Loh, apa yang dibawa oleh karya salib dalam kehidupan saudara? Damai sejahtera. Damai sejahtera ada dua sisi. Damai dengan Allah dan perasaan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tadi kita musuh Allah, berdamai dengan Allah. Jadi message tentang salib adalah message yang kuat. Tapi itu tidak dikhotbahkan, tidak diajarkan, tetapi dihidupi awal dulu dengan masuk sambil berkata begini, salam damai sejahtera dalam rumah itu. Dan kemudian kita bilang ini, tinggal di situ. Tinggal. Semua bilang tinggal? Tinggal di rumah, bukan di hotel. Jadi caranya merintis. Temukan rumah kok, bukan ruko. Temukan rumah damai sejahtera. Artinya rumah orang yang menerima ini. Orang yang menerima itu rumah akan merupakan awal dimulainya segala sesuatu. House. Apa sebenarnya implikasinya? Tuhan mengetahui the start of the kingdom always start in the house. Kerajaan selalu dimulai dalam rumah. Kita menghidupi kerajaan selalu dimulai dalam rumah. Sebab kita bisa menjangkau mereka di rumah mereka. Berarti kita telah merebut seluruh kehidupan mereka. Halo? Siapa yang tahu itu powerful? Temukan rumah damai sejahtera. Tinggal. Ini sudah menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan itu begini. Kita datang untuk buka-bukaan isi perut ceritanya. Yang mereka makan kita makan. Yang mereka sodorkan kita makan.
Kita nggak bisa berkata begini, maaf, saya kolesterol tinggi, tidak bisa makan yang dikasih. Tidak bisa. Yang disodorkan makan. Sebab filosofinya sangat simpel. Makan adalah tanda penerimaan. Makan adalah satu tanda hubungan. Gimana menurut saudara? Itu nanti Bapak Omnya jelaskan nanti buat saudara. Saya tidak usah sibuk membahas itu. Nanti saudara akan mendapatkan agenda-agenda yang bukan agenda, itu lifestyle yang mereka kerjakan. Sebab makan kan bukan agenda. Makan adalah pola hidup. Kalau nggak makan mati. Kalau memang nggak mati, makanlah. Jadi kita mulai. Ini penting sekali. Temukan rumah and build relationship. Udah nggak ada yang lain. Mau kata filosofi muter dari sana kemari, tembak sini ketemu dengan ayat ini, nggak ada. Tapi Tuhan beri cari ada mestinya. Tuhan tahu bahwa nanti ke depan segala sesuatu akan dimulai di meja makan. Artinya Tuhan tahu bahwa fellowship yang paling dahsyat adalah keakraban yang luar biasa di meja makan. Di meja makan terjadi seluruhnya yang baik. Sudah tidak perlu sentuh itu lebih banyak. Tapi sudah bisa lihat nanti akan ada topik khusus makan dan gereja rumah. Ada itu, tanya aja, betul ada kan? Ada. Sudah akan membahas tentang bagaimana makan, ya tak? Nah, saya tidak perlu bahas itu dengan Alkitab bilang begini. Dan janganlah pindah rumah. Apa artinya? Apa artinya jangan pindah-pindah rumah? Saya artikan sangat sederhana. Build what you start and finish it. Jangan pindah-pindah rumah punya pengertian begini. Bangun apa yang kamu mulai dan selesaikanlah. Selesaikanlah sampai the whole household, sampai seluruh rumah menerima karya salib, damai sejahtera, shalom yang Tuhan sodorkan kepada mereka. Tinggal di situ. Disinilah dimana kita tidak bisa bersandiwara. Disinilah dalam tinggal di rumah ini kita bisa bersandiwara. Oh, tidak bisa. Kelihatan kehidupan kita, kelihatan kerakusannya kita, kelihatan kalau kita mementingkan diri sendiri, kelihatan bagaimana apakah kita berbicara hargai orang lain apa tidak, kelihatan dalam pendekatan-pendekatan yang kita miliki. Paling tidak kelihatan bahwa kita dewasa dalam membangun hubungan. Merintis gereja rumah, pelajarilah seni membangun hubungan. Mempelajari seni membangun hubungan, Tuhan Yesus ahlinya. Halo? Oke? Selesai. Gereja rumah telah dirintis, semuanya dibereskan. Sekarang kita akan lihat apa yang akan terjadi kalau misalnya hal tersebut kita terjadi. Alkitab berkata kepada kita. Ayat yang 8 saya bacakan buat saudara. Dan jika kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, lihat ini, tadi konteks rumah, sekarang dikasih konteks kota lagi. Dia beritahu begitu, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tapi jika kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kepaskan pada di depanmu. Tapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada apa? Kota itu. Artinya dalam perintisan jemaat rumah yang kita mulai dengan cara seperti yang tadi, itu perlu sekali memiliki batas-batas tertentu. Saudara, dalam konteks perintisan, dalam konteks yang lain, dalam konteks apa? Perintisan. Jadi dalam hal membangun sesuatu. Ini bukan dalam hal penggembalaan, bukan dalam hal ini, dalam konteks apa? Perintisan. Semua bilang perintisan. Dalam konteks ini kita perlu sekali untuk melihat. Kita perlu sekali untuk melihat bahwa disinilah akan diketahui bahwa kekristenan itu punya kuasa atau tidak. Apakah saudara perform
kesembuhan di depan mata mereka? Apakah saudara menunjukkan sebenarnya yang harus diajarkan kepada mereka? Dengan kata lain saya bilang begini, apakah kerajaan Allah sudah menguasai kehidupanmu sehingga orang bisa menonton kerajaan Allah dalam kehidupanmu? Orang bisa melihat kerajaan Allah ada padamu. Saudara katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Itu kan zaman dulu toh. Kalau yang sekarang kita bilang ini, kerajaan Allah ada di sini. Halo. Siapa percaya kerajaan Allah ada di sini? Apa artinya kerajaan Allah ada di sini? Nah, sekarang saya tanya, apa arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah satu kerajaan yang diperintah oleh Allah, di mana nilai-nilai Allah berlangsung di situ. Kerajaan Allah bisa berlaku dua hal, berlaku atas diri pribadi kita, atau berlaku dalam komunitas di mana kita berada, atau berlaku dalam kota di mana kita berada, bahkan berlaku dalam dunia di mana kita berada. Pernah dengar cara tulis mengajar murid-muridnya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu punya arti bisa berlaku secara apa? Pribadi, dan bisa berlaku juga secara korporat. Dengan kata lain, para perintis jemaat rumah adalah orang-orang yang menyatakan nilai-nilai kerajaan. Karena mereka punya nilai-nilai kerajaan, mereka ingat ini, berpikir kota. Dari awal Yesus itu tidak pernah mengajarkan berpikir denominasi, pikirannya kota. Dari rumah ke kota. Soalnya itu jangan. Loh, ayat 7 itu rumah, ayat 8 kota. Jadi gereja rumah itu sebenarnya adalah, kalau saya pakai istilah, unit daripada gereja kota. Semakin banyak kita merintis gereja rumah dalam sebuah kota, kemungkinan perluasan gereja kota akan terjadi. Itu maksudnya. Dan satu tempat yang lain. Jadi berarti begini, kalau kita bisa menemukan lebih banyak rumah damai sejahtera, akan lebih banyak apa? Gereja rumah yang dirintis harusnya. Loh, berarti artinya begini, semua rumah bisa merupakan tempat gereja rumah dirintis. Halo? Sebenarnya cuma masalah adalah apakah rumah itu adalah rumah damai sejahtera? Dan bagaimana kita mengetahui rumah itu rumah damai sejahtera? Adalah waktu kita datang kepada mereka menyambut kita, waktu kita memberikan shalom salib kepada mereka, shalom, tapi bukan kita shalom kan, salib, gitu kan? Mereka terima rumah damai sejahtera. Nah, pemikiran-pemikiran ini seharusnya didasarkan kepada nilai-nilai kerajaan Allah dan bagaimana membangun hubungan. Itu saja. Jadi perintisan gereja rumah itu selalu dimulai dengan seni membangun hubungan. Kata kunci dalam merintis jemaat adalah shalom. Tahu shalom? Damai sejahtera. Bangun hubungan. Matius pasal 10. Matius sama. Nggak ada bedanya. Matius pasalnya yang ke-10. Ingat, saya sedang berbicara yang pertama tadi adalah rumah, ya. Coba kita lihat apa kata Matius mengenai hal ini. Pasal 10 sudah baca ayat 5, tidak usah baca ayat 5, itu kuasanya ya. Itu para rasul dikuasai. Kita langsung ayat yang 9 dan seterusnya. Saya bacakan kepada saudara. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut, tongkat seorang pekerja patut mendapat apa? Upahnya. Ayat yang 11, coba lihat ini. Apabila kamu masuk kota atau apa? Desa, remember, identity daripada sebuah gereja adalah kotanya. Kemudian berkata, bila masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang apa? Yang layak. Dan kata yang sama muncul apa? Dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Bayangkan, saudara cuma pendatang. Perintahnya tinggallah padanya. Jadi saudara harus menguasai seni untuk orang senang tinggal dengan saudara.
saudara rese, saudara dikasih minum warnanya yang berbeda, sudah tolak, orang akan iritasi, saudara. Kalau saudara bukan seorang yang apa adanya, berat banget. Nah, ayat berikutnya. Jika mereka yang layak menerimanya, yang tadi kan berbicara tentang shalom, toh? Ini sekarang berkali-kali Injil Matius menggunakan kata ini. Luar biasa kata ini. Kalau di Lukas tadi damai sejahtera kan, salam damai yang diterima masuklah. Kalau sini enggak. Kalau mereka layak menerima kamu. Artinya begini, dalam melakukan ini sudah harus yakin bahwa ini Injil kerajaan. Memang beda ya. Matius kan selalu berbicara kerajaan toh, Lukas berbicara kemanusiaan toh. Jadi memang pendekatan yang berbeda daripada konsep berpikir. Matius kan kerajaan. Jadi bilang ini, kalau pas dia terima kamu, bukan kamu yang layak masuk ke rumahnya, mereka yang layak menerima kamu. Jadi kamu ini berharga. Kamu ini bukan menyodorkan MLM, multi level marketing. Enggak. Kamu punya sesuatu yang powerful yang kamu harus bagikan kepada mereka. Itu yang disebut dengan the kingdom lifestyle. Dia bilang begini, jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataan, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Dua pandangan ini menyodorkan kepada kita bahwa memang mentalitas kerajaan itu haruslah merupakan kebanggaan kita dan kesukaan kita, tapi tetap juga harus tetap merupakan sebagai warna di dalam pelayanan kita dalam perintisan jemaat rumah. Jadi sekarang begini, mau merintis jemaat rumah, pelajari semua aturan kerajaan Allah. Mau tahu aturan kerajaan Allah dari mana? Matius 5-7. Hafal luar kepala, hidupilah. Sudah bagus. Halo? Bikin susah? Tapi mesti begitu. Coba baca Matius 5-Matius 7. Boros. Kebaikan harus boros. Hidup agak boros. Mengampuni dengan boros. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, boros. Orang minta berjalan 1 mil, berjalan dia 2 mil, boros. Siapa minta jasmu, kasih juga bajumu, boros. Orang pasti pulang telanjang. Ada orang kemudian minta, meminjam daripada memberikanlah. Pinjam mobilnya dong, ambil aja. Cie, gitu kan. So, perhatikan ini adalah bagian yang saya sebut dari karakter Yesus Kristus di dalam perintisan gereja rumah. Jadi gini, perintisan gereja rumah itu bahkan saya beritahu kepada saudara, tidak perlu diprogram sebenarnya, tapi dihidupi. Artinya tidak berkata kita rintis gereja rumah dalam setahun 12 gereja. Ini hidupi wahai Pak. Sebab kehidupannya dari situ, penetrasinya dari kehidupan, penetrasinya bukan dari program. Tulis tuh, penetrasi untuk perintisan gereja rumah bukan karena program, tapi karena kehidupan yang menghidupi value of the kingdom. Nilai-nilai apa? Kerajaan Allah. Yesus pun melakukannya. Saya tidak punya waktu untuk ceritakan kepada saudara bagaimana Yesus itu selalu mencari rumah. Mau saya beritahu bahwa dia selalu cari rumah. Di Alkitab itu paling banyak. Yesus duduk makan di rumah orang Farisi. Maka di rumah orang Farisi terima dia. Yesus paling sering datang makan di rumah Lazarus. Marta dan Maria. Waktu sampai di Yeriko, ingat, yang Yeriko itu kan tidak ada hubungan sama mereka. Yesus cari orang damai sejahtera. Dia temukan si pendek Sageus di atas pohon. Turun, saya mau ke rumahmu. Dia ke rumahnya. Jadi Yesus tuh dengan masalah rumah itu merupakan bagian di mana teachingnya dia sebarkan, di mana kehidupannya dia bagikan. Kalau kita pakai istilah yang kita pakai sekarang, di mana virus kerajaan Allah dia tularkan kepada semua orang di situ. Dia melakukannya di mana? Di rumah. Rumah. Dan sekali lagi itu bukan program, itu bukan metode, itu adalah apa? Kingdom lifestyle. Betul kan?
Dia sampai ke Yeriko. Mau kemana di Yeriko? Baru kali ini masuk Yeriko dia pikir, Sakeus, turun. Saya mau ke rumahmu. Sakeus terima loh. Kenapa dia kira Yesus tahu? Dia sudah tahu dari awal kan bahwa Sakeus memang rindu kepada dia. Dia pengen sekali kerajaan Allah. Sebab waktu dia masuk dalam rumah Sakeus, makan lagi makan, Yesus nggak kotor. Yesus nggak khotbah gitu. Dia nggak khotbah, dia cuma makan. Saya membayangkan Sakeus lihat Yesus senyumin, makan lagi, kasih anggur. Sakeus berkata, ini anggur dari Roma. Saya dapat karena saya telah menjilat banyak orang. Ini anggur. Mau minum nggak? Nanti kamu nggak mau lagi karena ini hasil jilat. Gue minum aja anggur, gue minum. Wah, asik banget. Tidak dikhotbahin. Not even one word memberitahukan kepada kita bahwa Sakeus itu dikhotbahin oleh bertobat. Sakeus langsung berdiri, men. Keluar dari dia langsung berkata begini. Kalau ada yang kutipu, aku mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Taubat langsung Sakeus. Langsung Yesus memberikan penjelasan. Hari ini kerajaan Allah datang dalam rumahmu. Pernah baca itu kan di dalam Alkitab? It's a very simple lifestyle. Saya yakin di rumah Sakeus gereja rumah berdiri. Hah? Saudara pikir gimana tuh? Dan kemudian Yesus dengan tenang mengunjungi mereka juga berulang-ulang. Saya yakin nanti setelah itu dia datang dia singgah ke Yeriko, dia singgah rumah Sakeus sudah pasti. Dia datang ke rumah. Sekarang model penelitian kerjanya kita agak sedikit salah. Penetrasi pada program. Oh bisa. Penetrasi pada program membutuhkan banyak biaya. Penetrasi pada kehidupan tidak membutuhkan banyak biaya, tapi membutuhkan karakter dan pengorbanan yang banyak. Hitung-hitung sih biayanya lebih banyak biasanya. Ya, tapi kalau hitung dari uang, nggak terlalu banyak pakai uang. Makanya ini, nanti kalau belajar misi dan perintisan ke depan, gereja rumah itu tidak punya program misi. Hidup mereka adalah misi. Gereja rumah itu tidak punya program penginjilan. Hidup mereka adalah penginjilan. Jadi misi mereka itu seperti nafas buat mereka. Itu tidak perlu dibahas. Itu pola hidup mereka. Itu mereka kerjakan sehari-hari. Saking kerjakan sehari-hari seperti makan, seperti tidur, seperti minum. Itu misinya. Sebab kerajaan Allah merupakan misi mereka. Itu kelihatan dalam kehidupan mereka. Itu tidak perlu diajarkan, tidak perlu dikhotbahkan, tidak perlu dibikin apa-apa, tidak perlu diserukan, tidak perlu bikin newsletter yang banyak untuk membuat paradigma itu. Karena itu dari darah daging mereka. Makanya coba teliti aja dalam Alkitab tentang proyek misi ada di gereja mula-mula itu tidak ada. So mereka adalah misinya. Sekarang ini kita mau memberikan program misi kepada seharusnya misi itu sendiri yang telah mati, tidak diprogramkan. Harusnya kalau saya gini, hidupkan saja environment-nya, hidupkan saja atmosfernya, misi muncul sendiri. Nah, saya lagi bilang apa itu? Misi itu hati Allah, bukan program. Makanya di gereja mula-mula karena mereka menangkap misi hati Allah, mereka tidak berpikir lain, misi langsung jalan. Mereka tidak tunggu punya tabungan dulu baru bekerja, enggak, mereka jual aja rumahnya. Halo, itu DNA-nya mereka. Kalau saudara berpikir bahwa perintisan jemaat adalah programatik, setelah membunuh nilai-nilai kehidupan di dalamnya, mulailah dari rumah dulu, di dalam dulu, berputar dulu. Yesus, dia datang ke rumah apa saja, sebab dia punya metode memang, kalau saya pakai istilah metode, atau dia punya lifestyle memang adalah rumah. Baca aja rumah Simon si Kusta ketemu pelacur itu kan, rumah siapa lagi, dan selalu rumah dan makan. Lihat aja. Dan itu memang kalau kita baca di dalam Matius 10 dan Lukas 10, waktu Yesus pertama mengutus, that's it. Dia suruh kita untuk ke arah itu.
Nah, kita bisa ke arah mana? Kita bisa mau membahas sisi apostoliknya, sisi apanya aja gitu. Tapi yang paling penting itu saja. 3 kata kunci dari perintisan gereja. Shalom, rumah, makan. Udah. Ulang lagi. Shalom, rumah, makan. Kalau mau tambah yang terakhir, kota. Udah. Ya. Itu 3 kata kunci sudah itu. Di situ sudah 3 kembangkan tuh, mau kemana. Nah, jangan tanya pada saya, caranya gimana Pak? Metodenya kita nggak ajar itu, saya tahu sendiri. Yang penting 3 hal itu, shalom, rumah, makan. Sudah. Itu semua berbicara satu kata yang sangat simpel. Building relationship. You know? Building relationship. Kata yang kedua adalah kingdom lifestyle. Sudah. Kita sudah summarize pelajaran kita. Ada pertanyaan? Sebab saya mau selesai sekarang. Ada pertanyaan? Ya. Ya, begitu ya. Kalau kita sudah ini tadi ya, kita tinggal di gereja kan dalam satu denominasi ya, masalah nggak ngaruh gitu ya. Karena tadi kan di sini diterangkan bahwa kingdom lifestyle berarti kalau kingdom lifestyle itu tadi berarti karakter ya, hati, kehidupan. Berarti kalau dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja rumah tentunya, atau dalam suatu denominasi yang bisa membawa mereka untuk ini, toh nggak apa-apa toh, gitu loh. Kenapa kamu sayang sekali dengan denominasi? Why is it so dear to you? No. Aku nggak maksud begitu. Nah, kalau itu pertanyaanmu sebenarnya. Iya, tapi karena tadi pagi saya ngobrol-ngobrol, ada satu statement yang saya sebenarnya setuju dengan gereja rumah. Karena dari awal dulu saya nggak percaya dengan nggak mengerti karena paradigma kita dari lama sudah dicekoki dengan denominasi gitu. Jadi tadi pagi saya ngobrol-ngobrol ketemu kalau ya mungkin kalau dimanapun kita itu untuk mungkin di satu denominasi atau di dalam gereja rumah, itu yang penting hati atau karakter yang bisa membawa mereka itu merasakan Kristus dalam kehidupan mereka gitu. Kamu sangat idealis, but you don't know what is denomination. Can you explain to me what it is? Kamu bisa jelaskan buat saya apa itu denominasi? Saya nggak tahu persis. Nah, itu dia masalahnya. Masalah terbesar yang harus kita pahami mengenai denominasi, bahwa denominasi itu, oke. Saya beritahu buat Anda apa itu denominasi. Denominasi adalah penghalang kerajaan Allah. Would be possible to say that? Seandainya itu masalahnya, bagaimana bisa kita mengambil ikan dari dalam atmosfernya dan menaruh di tempat yang lain yang bukan atmosfernya? Kalau itu adalah kehidupan, bagaimana caranya? Nah, saya langsung berterus terang mengenai pandangan yang seperti ini. Pelajarilah dalam sejarah, telitilah masalahnya. Denominasi telah merupakan penghalang pergerakan Allah, penghalang umat Tuhan bersatu, penghalang apa saja yang dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang akan mendukung karya Allah. Dan itu apakah itu kemudian jadi solder buat kita, ini sesuatu yang sangat berharga buat kita. Mau diteliti dari awalnya, denominasi itu lahir dari ketidakdewasaan, pembenaran diri sendiri karena menolak untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, menolak nilai kerajaan Allah telah memaksa kita untuk memeluk yang namanya denominasi. Nah, makanya kalau saya tanya, why is it so dear to you? You know? Why is it? Kenapa itu kemudian menjadi begitu mulia dan agung sampai kita telah berupaya? So, pertanyaan seluruhnya begini, bisa nggak gereja rumah berlaku dalam gereja denominasi? Saya bisa gampang jawab bisa, tapi terbukti tidak bisa, karena gereja denominasi lah yang membunuh kehidupan gereja rumah dalam sejarah. Waduh, bos, adakah kemungkinan untuk berpikir bahwa singa ketemu kelinci dan singa berkata, aku akan mencium dan menikahimu? Udah nih, sama seperti kamu berpikir bahwa kehidupan kerajaan Allah bertumbuh dalam denominasi.
Seandainya bisa, kita tidak perlu tunggu 16 abad untuk itu terjadi. Saya memang berupaya menggambarkan kejahatan denominasi di benak kalian. Terima kasih, itu tujuan saya. Karena mungkin yang lain, artinya lihatlah, tolong beri bukti gitu. Adakah kebaikannya di dalam aspek kerajaan Allah sejak besar? Nggak ada. Tapi why is it become so dear to you? Saya berbicara dengan beberapa pemimpin. Ini sudah dalam level pemimpin. Saya berbicara sama Wolfgang Simpson secara pribadi waktu di Sheffield. Setelah berbicara, dia tanya pada saudara, menurut anggapanmu, apakah denominasi itu? Nah, saya telah menulis kota tanpa tembok. Saya telah merenungkannya 6 tahun lamanya, berpikir mengenai hal tersebut, menuangkannya, mengkhotbahkannya, banyak, mencari data-datanya, banyak. Jadi ini bukan cuma keluar karena pengetahuan kecil yang saya miliki, maafkan, itu bukan itu maksudnya. Tapi saya harus beritahu, waktu dia tanya kepada saya berkata begini, itu bukan cuma sekedar penghalang intelektual, it's a spirit. Dengan kata lain saya bilang, it's a demonic spirit. Langsung dia dulu kemudian dia menatap saya sambil berkata seperti ini, kalau memang itu spirit, berarti kita punya cara untuk menentukannya. Sebetulnya ada caranya menentukannya. Nah, masalah itu kita bilang bahwa seperti itu dibangun di dalam kubu-kubu pertahanan yang telah 16 abad. Kalau setelah 16 abad menjadi begitu nikmat buat kita. Ketika The Lord of the Rings book keluar, ada sebuah kisah yang menarik sekali. Mereka berkata begini, kalau ada hal yang kami lupakan adalah si naga itu masih ada. Dan kenapa kita melupakannya? Karena kita terlalu dekat dengan naga itu. The Lord of the Rings ditulis oleh Tolkien, seorang yang juga berpikir Kristen sangat keras. Tapi kadang-kadang kita lupa musuh kita terbesar, kita begitu dekat dengannya, it becomes so dear to us. Masa saya bilang denominasi musuh dalam selimut sih, kurang asik kan? Tapi ada nama yang lain? By the way, atmosfer kehidupan gereja bukan itu. Atmosfer kehidupan gereja adalah rumah. Kalau memang itu adalah kehidupan. Saya sudah tanya kepada saya, di manakah pohon akan bertumbuh? Tanah. Di manakah manusia akan bertumbuh? Rumah. Ada penjelasan yang lain? Tidak ada. Di manakah ikan akan hidup dan bertumbuh? Ya itu. That the atmosphere of life. Makanya dari awal saya bahas pada saudara bahwa gereja rumah adalah the true identity of the church. Saya suka bahwa kalian sudah berpikir bahwa di mana saja hal tersebut bisa terjadi. It's a good thinking. Tapi penghalang besar kata denominasi. Singkirkan penghalang, bukan menciumnya dan mengambilnya dan memenuhinya. Sleeping with the enemies, very dangerous thing. Sir. Ini yang membingungkan saya atau yang menjadi pertanyaan besar ini ya Pak. Sudah 16 abad ya, gereja ya dikatakan di sini denominasi bertumbuh sampai sekian ini, sampai pada detik ini, dan rupanya ya mungkin dalam tanda kutip Allah membiarkan itu pertumbuhan terjadi ya. Jadi pertanyaan saya, apa yang sebenarnya terjadi kalau gereja secara denominasi itu adalah merupakan penghambat pertumbuhan gereja yang sebenarnya? Kamu minta Allah menyingkirkannya ya? Kenapa Tuhan tidak bunuh iblis dari awal? Kenapa Tuhan kemudian pertanyaan luar biasa? Kenapa orang fasik senang dan orang percaya menderita? Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, my friend.
Jadi seolah-olah kamu berkata Tuhan bersalah karena membiarkan hal yang saling tumbuh. Tapi karena Tuhan tidak bikin apa-apa, makanya Tuhan setuju dengan hal tersebut kan? That's what you try to say to me. Kenapa ada penderitaan di India? Berarti Tuhan setuju orang menderita karena menyembah berhala. It is not my friend. Kamu kalau berpikir pragmatis dan kamu berpikir adalah kenyamanan dan keberhasilan adalah segalanya. Kamu berpikir begini, bahwa kalau itu bertahan lama pasti dari Tuhan. Kamu berpikir kayak gitu? Ya tidak. Islam itu sudah lama loh, udah hancur-hancur itu. Itu udah hancur ya. Buddha lebih lama lagi kan? Hindu lebih lama lagi. Why is it? Jawaban mengenai hal tersebut harus saya katakan dengan cara seperti ini, bahwa benih yang sehat harus bertumbuh. Satu ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita tentang waktu menabur benihnya, kemudian dia pergi tidur dan kemudian datang musuh, kemudian menabur benih yang lain. Waktu dia bangun pagi sudah bertumbuh sama-sama benih dan sukar dibedakan antara ilalang dan gandum waktu mereka masih kecil. So dia berkata, grow up, tunggu sampai musim penuaian, dan kemudian dia sapu bersih penuaiannya. Yang sangat berbahaya adalah kalau kita kemudian berpikir bahwa Tuhan tidak peduli mengenai hal tersebut. Maaf, Tuhan gak jahat seperti yang kuduga. Dan kalau Tuhan baru katakan sekarang itu telah melewati fase yang sangat berat dari intrik-intrik politik gereja dan terlalu banyak untuk dibahas. Jadi berpikir demikian bukan membingungkan. Kamu punya cara berpikir yang membingungkan dirimu sendiri yang mengalami posisi ini. Tapi kita harus bingung kan seharusnya. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Saya tanya, ini pertanyaan yang sangat simpel. Ini pertanyaan yang sangat simpel. Saya tanya, seandainya sesuatu tidak berhasil seperti yang kamu inginkan, apakah Tuhan bekerja di situ? Sebenarnya tidak demikian kan prinsipnya. Saya sudah katakan beberapa kali waktu saya berbicara di sini. Saya sudah berbicara ini kali yang keempat sebenarnya. Ini kali yang keempat di sini. Yang kali ketiga saya bicara. Berkali-kali tiap kali saya hadir bicara sini, saya selalu mengatakan perkataan ini, bahwa Tuhan lebih tertarik mendewasakan kita daripada membuat kita lebih nyaman, kan? Betul. Kamu selalu berpikir bahwa Tuhan akan kerjakan semuanya seperti itu. Enggak. Gereja perlu didewasakan. Nah, saya sarankan membaca kitab-kitab sejarah atau membaca beberapa buku sejarah untuk bisa memahami hal ini. Dan saudara akan lihat bagaimana inkuisisi muncul, menurunnya dia, masa kegelapan gereja, semuanya terjadi seperti itu. Itu tuh mudah. Apa itu perkara saya berkata Tuhan yang salah? Ya, karena Tuhan tidak bikin apa-apa, Tuhan setuju dengan hal tersebut. Enggak. Kamu sekarang tidak berpikir begitu kan? Nah. Jadi pertanyaannya ini, kalau memang baru sekarang dibukakan, karena sekarang waktunya Tuhan begitu. Karena pemulihannya sedang mengarah ke situ. Tuhan bekerja menurut agendanya dan bukan menurut agenda kita. Ya. Kenapa Martin Luther abad ke-16? Kenapa dia dapat ke-5 aja dia muncul? Sebab kalau tahu, ini sudah baca sejarah. Ini paling luar biasa dalam sejarah. Kalau misalnya reformasi kalau misalnya reformasi seperti ini, yang main dalam kotak ini ada puluhan bahkan ratusan orang yang berpikir reformasi. Bukan cuma Martin Luther, bukan cuma dia. Ada Calvin, ada Zwingli, ada Huss, ada Wycliffe, ada banyak sekali orang yang terlibat dengan hal ini. Ada Felix Manz, ada banyak sekali yang melihat dari segala sisi. Tapi kenapa orang cuma bilang Luther saja, tokoh reformasi yang lain ketengnya? Why? Yang lain bukan history maker. Dalam buku Gereja Rumah tulisan Wolfgang Simpson, dia menuliskan tentang sesuatu yang bunyinya seperti ini, bahwa history belong to the future. Tapi faktanya kita harus mengerti history belong to God and not to the victor. Meneliti Soeharto rubah sejarah, dia bohongin kita dari kecil. Mau ganti faktanya? Buku sejarah berubah terus nih 3 tahun terakhir, sudah bikin sembarangan aja. Because he's the leader, dia rubah sejarahnya. Kalau dia penguasa, dia rubah sejarahnya. Dia rubah. Kalian pikir
sesuatu yang bisa buat kalian pikir di sepanjang sejarah para kaisar yang memimpin gereja waktu gereja kawin sama politik, gereja kawin dengan pemerintahan, tidak bisakah mereka rubah sejarahnya dengan mudah? Sampai waktu baptisan berubah menjadi sebuah percikan air kecil di kepala saudara disetujui. Ketika kalau pikir hal tersebut adalah hal terjadi dalam sebuah titik hal yang sederhana, it's a changing of history. Dan perubahan sejarah bukan berarti kebenaran, toh? Allah atas sejarah adalah yang benar, ya? Dia tuntun sejarah dengan firman-Nya. Firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Gak usah bingung. Kita juga bingung. Kebingungan yang menggelisahkan kita siang dan malam sambil bertanya, Tuhan, Engkau mau apa? Kalau kita berkata, Tuhan, saya mau makan ini, tolong dipenuhi. Kegelisahan menuntun kemana itu penting. Kegelisahan menuntun kepada hasil yang menyenangkan dirimu atau hasil yang berkata begini, bangunlah jemaatmu, kami akan terlibat di dalamnya. Tidak berkata seperti yang lain. Any questions? Ini sebuah penilaian saya, Pak. Justru dengan adanya sejarah gereja itu menjadi kelihatannya menjadi suatu tolak ukur, bahkan alat acu bagi gereja denominasi untuk berbenah, untuk lebih maju lagi. Jadi mereka istilahnya belajar dari pengalaman, ya, sehingga mereka cari metode yang terbaik, bahkan hal-hal yang untuk memajukan, ya, organisasi itu. Dari bertolak dari sejarah gereja. Tolong baca tafsiran yang kedua dari 4 yang saya kasih tadi. Manusia membangun gereja, it's very simple, right? Kalau itu yang kalian pikir tidak akan terjadi. Sebab yang terjadi adalah kita akan berpikir bahwa metode lebih daripada Tuhan, perkembangan zaman lebih daripada Tuhan, semuanya lebih daripada Tuhan. Kita kehilangan identitas kita. Masih ingat masalah yang sangat dari awal? Kehilangan tujuan. Berarti kehilangan apa? Kehilangan identitas, kehilangan abilitas, kehilangan kemampuan, kehilangan kepuasan dan pencapaian. Selamat datang pada dunia nyata. Ya, itu kita harus kembali pada tujuan. Nah, penilaianmu boleh saja. Nah, semua orang bernilai seperti kamu. Sebab berpikir itu adalah kemajuan. Pertanyaannya, apakah gereja sekarang mengalami kemajuan? Tolong tunjukkan kemajuan. Apa kemajuannya? Apakah prestasi yang terbesar mereka buat dalam sejarah yang telah kita pelajari sekarang? Selain saling membunuh pada para pengikut kerajaan Allah yang baru, inkuisisi terbesar, kita menganiaya hal baru yang Tuhan kerjakan. Kita anggap sesat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. In the name of God. Adakah prestasi yang lebih baik? Sudah kita menjangkau seluruh dunia dengan semua yang kita pikir kita miliki, dan semua pemikiran kemajuan yang kita miliki, metode yang kita rasa paling bagus untuk mencapainya. Sudahkah kita melakukannya? Semakin majukah gereja, sementara di Amerika Serikat merupakan kiblat gereja sedunia? Otomatis saya berkata enggak, bukan Amerika Serikat, ya. Ini yang sedang terjadi sekarang. Setiap tahun 10.000 gereja tutup, 350.000 orang setiap bulan tinggalkan gereja. Kemajuan kayak itu tempat yang disebut Kristen sebagai tempat di mana Kristen berkembang di seluruh dunia. Sekarang penuh dengan puing-puing, penuh dengan kuburan, penuh dengan gereja kosong, penuh dengan penyelewengan. Kemajuan kayak itu? Menurut saya itu dikerjakan denominasi. Tilik aja. Tidak cukup rendah hati kayak kita untuk berpikir yang Tuhan mau yang kita buat. Terlalu sederhanakah untuk berpikir bahwa kita tidak suka jalan sederhana. Kita suka jalan rumit supaya kita kemudian didewakan sebagai pencipta kerumitan dan menyelesaikannya dengan baik, dan orang akan menyembah kita. Nah, pemikiran-pemikiran yang tinggi, kita menyarankan Tuhan memberikan panduan buat kita, toh. Mana dulu baik. Setiap kali kita bicara di rumah, kita tidak selalu bilang ini yang paling benar.
Kamu berdoa dan tanya Tuhan, gereja seperti apa yang Tuhan mau? Sudah kamu fit something yang virtual kita pikir, kenapa enggak? Kita kembali, kita merenungkannya juga. Kenapa tidak? Kita tidak menutup pergerakan Allah. Sabtu kita semua sudah sampai pada sebuah pemikiran. Kalau yang ini toh salah, kita bertobat ulang dari awal dan menunggu yang benar. Ya water. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini itu nanti akan terjawab pada beberapa sesi berikutnya sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa, kita sudah buang sekarang, kita bisa tinggal bertajam berikutnya. Kalau memang sudah tidak, tinggal berdoa dan memohon supaya Tuhan berbelas kasihan pada kita untuk menjadi seperti yang Dia inginkan. Toh? Lebih gampang. Waktu saya habis. Selesai. Nanti kita akan tampung pada ilmu yang lain. Sebab kita tidak akan berupaya untuk menjadi metodologis dalam hal ini, percaya. Kita berupaya untuk memberikan kehidupan. Selesai waktu saya? Atau masih ada 5 menit? 5 menit atau habis? 5 menit lagi? Ya. Oke, 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi? Sir. Bedanya gereja rumah dengan gereja sana. Nanti akan ada. Ada 13. Ada 13 perbedaan. Ada di diktat US. Ada. Nah, saya tidak perlu jawab ini. Akan didapatkan dan selamat menikmati perbedaannya. It's by far. I will recommend it's by far. Terlalu besar. Udah diteliti. Kita sudah antisipasi. Makanya saya berani terima pertanyaan dari siapapun. Masih ada 3 menit. Kenapa? Saya pagi tadi sudah mulai merenungkan ya. Bagus itu Pak. Jadi sebelumnya tidak pernah kan Pak? Jadi begini, sejak kemarin di Cekoi, saya bilang di Cekoi karena ini hal yang baru ya, betul. Kita mau nggak mau telat juga, tapi nanti kemudian tercerahkan. Direnungkan itu. Tadi mulai berpikir bahwa selama ini kok seolah-olah ya, tadi saya mikir itu betul juga begitu ya, betul juga. Ya. Akhirnya pada ujung pangkalnya kita melihat gereja pada fakta yang terjadi. Kita telah menggadaikan keselamatan yang begitu luar biasa dengan hanya beberapa hal yang sifatnya sementara. Gedung gereja, dan akhirnya orang hanya store muka dan juga hanya membeli dengan banyak hal, mereka dibikin dengan persembahan mereka selamat. Itu kumpulan gereja sekarang. Dan kami sebagai, saya hamba Tuhan yang melayani juga, saya cukup lelah juga dengan keadaan seperti ini. Selamat datang Pak. Selamat datang. Lelah, dan saya hanya berpikir begini. Ini hal yang buat saya sifatnya ya memang sudah ada dalam Alkitab, sudah awal ya. Tapi buat sekarang ini kontroversial sekali dengan kenyataan yang ada. Hanya saya berpikir menempatkan mereka di tengah masyarakat yang sudah begitu rupa itu hanya bagaimana bukan nantinya yang kita tempatkan, dan apakah tidak membuat banyak justru komunitas Kristen yang ada ya boleh juga kalau denominasi dan juga orang Kristen pada umumnya nanti jadi juga agak bingung juga dengan persoalan ini. Kalau Bapak bingung, ada kemungkinan besar mereka bingung. Ya, itu aja yang saya pikirkan. Jadi mungkin nanti akan ditemukan kelas berikutnya barangkali. Kalaupun nggak ada yang ketemu ya, mungkin kita juga akan memulai sesuatu yang baru itu. Saya kira itu yang bagus banget. Cukup itu aja sementara. Dan nanti kita ingin belajar lagi lebih banyak. Paham? Ada lagi yang lain? Enggak, kalau saya kira nggak tangan begini. Enggak, oke. Jadi sebenarnya it's a very simple thing. Ini sangat sederhana. Terlalu sederhana sampai orang biasa pun dapat melakukannya. Kalau gereja terlalu rumit, itu hanya dapat dikerjakan. Ini maksudnya, kalau kekristenan terlalu rumit, itu berarti hanya dapat dikerjakan oleh orang pandai. Kalau gereja terlalu rumit, berarti hanya penyelenggaranya hanya lulusan sekolah kita. Tapi gereja sebenarnya begitu sederhana, sampai seorang yang paling sederhana pun dapat menggambarkan gereja dan tatapan mata mereka, sentuhan tangan mereka, kehidupan mereka, because it's so simple. Sangat disayangkan. Gereja telah berubah menjadi begitu rumit sampai penyelenggara gereja harus sekolah 6 tahun untuk mempelajari teologi abad ke-16 untuk memulai sesuatu di abad 21. Dan kemudian mereka mengerjakan semua itu atas nama sesuatu yang mereka sebut bahwa mereka adalah elit dalam gereja untuk menolong orang-orang yang sama sekali picisan kampungan dan patut ditolong oleh mata mereka.
Waktu Yesus mengajar, yang datang lihat anak kecil.